Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama dari kelas 5 IKRP Ilmu Komputer. Dosen pengampu Bapak Sarjimin Eskom Mkom. Ya, di sini saya akan melakukan reviewan terhadap jurnal yang saya temukan. Sebelumnya di sini saya menemukan jurnal akan saya bagi menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama keamanan dan privasi cloud atau cloud security and privacy. Bidang ini fokus pada melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur cloud dari ancaman. Ya, bidang yang kedua, bidang yang kedua itu arsitektur dan optimasi cloud, atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya Cloud Architecture dan Optimization. Bidang ini membahas desain, penerapan, dan optimalisasi sumber daya cloud untuk mencapai kinerja dan biaya yang efisien. Untuk yang ketiga itu manajemen layanan dan strategi cloud, Cloud Service Management and Strategy. Bidang ini mencakup perencanaan, adopsi, dan pengelolaan layanan cloud dalam suatu organisasi. Dan nomor yang keempat adalah aplikasi dan platform cloud specific cloud application and platform. Bidang ini berfokus pada pemanfaatan cloud untuk kasus penggunaan atau platform tertentu. Nomor 5 itu komputasi hijau dan keberlanjutan atau Green IT and Sustainability. Bidang ini meneliti dampak lingkungan dari komputasi cloud dan bagaimana membuatnya lebih berkelanjutan. Nomor 6, penginderaan jauh dan analisis geospasial atau remote sensing and geospatial analysis. Bidang ini menggunakan platform cloud seperti Google Earth Engine untuk memproses data geospasial skala besar. Ya, untuk kesimpulan dari semua jurnal, ada 15 jurnal yang saya dapatkan. Untuk yang pertama itu mendapatkan tren dominan dalam penelitian cloud computing, yang berarti itu keamanan menjadi perhatian utama. 5 dari 15 penelitian mencerminkan kekhawatiran terbesar dalam adopsi cloud, meliputi yang pertama itu model keamanan modern Zero Trust FHY, deteksi ancaman berbasis AI atau machine learning, mitigasi serangan DDoS, audit dan kebutuhan otomatis, dan optimasi arsitektur dan kinerja menjadi fokus kedua terbesar, menekankan pentingnya satu, desain hybrid cloud yang cost yang efektif. Terus pemilihan teknologi tepat, kontainer virtualisasi database, arsitektur serverless untuk efisiensi. Dan yang kedua, pola adopsi yang teridentifikasi, transformasi menengah ke lanjut. Penelitian tidak lagi membahas apa itu cloud, tetapi fokus kepada optimasi keamanan dan strategi untuk lingkungan cloud yang sudah ada. Permasalahan praktis lebih diutamakan daripada konsep teoretis. Multi-cloud dan hybrid cloud mulai menjadi arsitektur pilihan. Terus tantangan yang ketiga, tantangan yang berulang muncul. Biaya, yang pertama itu biaya. Untuk biaya, baik biaya implementasi operasional, biaya implementasi operasional maupun layanan premium atau keamanan. Yang kedua, untuk
kompleksitas, konfigurasi, debugging, dan integrasi sistem cloud. Kesiapan SDM keterampilan. Untuk kesiapan SDM itu ada keterampilan teknis dan budaya organisasi. Yang keempat, vendor login, ketergantungan pada penyedia cloud tertentu. Yang keempat, metodologi penelitian yang dominan. Yang pertama, studi kasus dan implementasi nyata, ada 7 penelitian. Yang kedua, simulasi dan eksperimen, ada 5 penelitian. Dan yang ketiga, studi kualitatif dan analisis literatur, ada 3. Ini menunjukkan pergeseran dari penelitian konseptual menuju penelitian terapan dan empiris. Dan yang kelima, arah pengembangan cloud computing ke depan. AI atau machine learning integration, layanan AI menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan provider cloud. Sustainability, aspek green computing mulai mendapat perhatian. Yang ketiga, serverless and containerizing, teknologi tanpa server dan container menjadi arsitektur masa depan. Security by design, pendekatan keamanan positif dan terintegrasi. Dan yang keenam, yang terakhir, implikasi untuk organisasi di Indonesia. Yang pertama, perlunya strategi cloud yang holistik mencakup aspek teknis dan non-teknis. Pentingnya investasi dalam SDM cloud dan keamanan cyber. Perlu evaluasi matang dan pemilihan arsitektur dan layanan cloud. Regulasi dan governance cloud perlu diperkuat. Oke, ini kesimpulan akhirnya dari semua yang saya bacakan tadi. Penelitian ini secara kolektif menggambarkan tahap matang adopsi cloud computing di Indonesia, di mana organisasi tidak hanya sekedar pindah ke cloud, tetapi sudah pada tahap mengoptimalkan, mengamankan, dan mengelola lingkungan cloud mereka secara strategis. Fokus telah bergeser dari how to cloud menjadi how to cloud well, dengan memperhatikan aspek keamanan, biaya, kinerja, dan keberlanjutan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf karena saya manusia tidak sempurna. Yang sempurna hanya penciptanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.